wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsori, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan coba merekod video pembelajaran saya secara langsung di ruangan kelas. Ayo. Assalamualaikum. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran PPKN. Ya, sebelum melanjutkan, Bapak akan ulangi ucap salam Bapak biar lebih afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar hari ini semua? Oke, sehat semuanya ya. Udah siap belajar hari ini? Siap. Oke, rapi semua dong. Ada yang pakai sendal nggak nih belajarnya? Ada nggak ada ya? Pakai sendal ya? Oke, baik. Kalau udah rapi, udah mantap nih. Bapak udah lihat persiapan hari ini produk yang akan dihasilkan. Baik, anak-anakku, sebelum melanjutkan, Bapak periksa kehadiran. Ya, hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? Ada 5 orang. Asila ya, tidak hadir Asila. Sultan, Vicky, Arkan, dan Ferdi. Betul? Oke, baik ya. Anak-anakku, minggu lalu kita sudah sama-sama melaksanakan pembelajaran diskusi menyelesaikan sebuah masalah, ya, yaitu permasalahan tentang hukuman mati terhadap. Sesuai dengan rencana, hari ini kita akan tuangkan hasil diskusi kelompok kalian dalam bentuk infografis. Mudah-mudahan infografis ini bisa menarik perhatian minat pembaca minimal warga kelas ini, ya. Jadi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum yang ada di Indonesia. Baik ya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu tahapan pembuatan infografis tentang hukuman mati terhadap bandar narkoba. Oke, anak-anakku, sebelum mulai kegiatan hari ini, ya, karena semuanya udah siap, udah keren-keren, nggak ada yang sakit ya? Ada yang sakit nggak ada ya? Oke semua ya. Ada yang lagi pusing nggak? Beneran lagi pusing nggak? Katanya lagi pusing gitu ya. Kemarin lagi pusing, ya. Sekarang lagi nggak pusing ya. Oke, baik. Anak-anakku, seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, kita Bapak coba pengen tahu tingkat konsentrasinya seperti apa, ya, dengan cara tepuk konsentrasi, ya. Kalau Bapak bilang konsentrasi dimulai, bisa kan ya? Oke, baik. Anak-anakku, apa sih tujuan kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar 3.2 ini, yaitu tentang hakikat hukum, anak-anakku? Kenapa harus dipelajari ini? Agar kalian dapat memahami aturan itu seyogianya dibuat oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk apa? Hukum itu dibuat tujuannya untuk apa? Untuk mengatur, apalagi untuk dilaksanakan. Katanya ada yang bilang kalau aturan itu dibuat untuk kenapa begitu? Emang benar? Salah satu ciri yang paling mencolok hukum itu atau aturan itu, ciri-cirinya apa yang paling mencolok? Bersifat memaksa. Artinya apa sih kalau memaksa itu? Ya harus dilaksanakan gitu. Hukum itu tercipta, ya, itu harus sesuai dengan kesepakatan. Atau ada atau tidak hukum yang tercipta itu tanpa kesepakatan? Tidak ada, harus berbuah hasil kesepakatan. Dan hukum itu juga pasti sejalan. Ada aturan, ada celah. Seperti itu. Itulah tujuan pembelajaran, agar apa? Agar kalian mampu melaksanakan seluruh aturan dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, di tempat main, di semua tempat. Kalau misalkan diilustrasikan hukum itu seperti rel atau gerbong kereta api, coba berani-berani keluar, apa yang akan terjadi? Gerbong keluar dari rel, apa yang akan terjadi? Nah, begitu juga kalau ilustrasi sebuah aturan, jangan coba-coba untuk keluar dari aturan, karena akan ada akibat.
Oke, bisa dipahami tentang hukum ya. Oke, baik. Anak-anakku, kita lanjutkan hari ini yaitu pembuatan infografis hasil diskusi minggu lalu. Bisa dipahami? Sebelum dimulai ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita tepuk konsentrasi. Bisa? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Tapi sebelum dilanjutkan Pak Amsori pengen nanya, boleh nggak? Boleh ya. Oke, anak-anakku, akhir-akhir ini kan di Indonesia luar biasa ya. Apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini, fenomena yang berkaitan dengan hukum? Kasus Ferdi Sambo. Pembunuhan apa? Wah, itu ada yang mendalami, ada yang mengikuti berita itu tidak? Ada. Gimana tuh ceritanya? Terus? Kan kayak anak pulang ngaji ikut 2 orang. Bisa dicowok lewat itu naik motor. Terus pas satunya udah pulang, satunya itu diikutin ke belakang. Kira-kira motifnya apa? Pembunuhan enggak? Pastinya kan ada ada pencuri. Oh, berarti motif pencurian, kemudian diakhiri dengan pembunuhan. Seperti itu, luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira ada faktor penyebab atau tidak? Angkat tangan. Boleh? Apa? Kok ada faktor ekonomi maksudnya apa? Kalau dia nggak punya uang, beli dia. Boleh saya jawab dulu. Oh, pernah ada uang, mencuri. Ada nggak sih mencuri itu hobi? Ada. Masa hobi sih? Maksudnya gimana? Kan ada yang mencuri itu hobi gitu. Ada Penyakit apa? ada penyakitnya. Apa sih yang suka mengutil barang-barang kecil itu? Itu mah istilah. Laptop. Ada yang laptop. Di ruangan ini ada yang laptop. Nggak ada. Laptop pulpen. Ada. Ya. Laptop tapi. Laptop pulpen biasanya orang Oh, pulpen yang paling banyak. Ya. Ada klepto dasi, topi, gitu ya. Tiba-tiba di rumahnya dasinya banyak. Ya, mungkin nanti pas lulus mau jualan dasi semampor. Baik. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Bapak kasih waktu untuk pembuatan infografis ini. Bapak kasih waktu 30 menit. Nah, setelah itu kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi dan infografis yang kalian buat. Bisa dipahami? Ya. Oke, dipersilakan untuk langsung mengerjakan. Perlengkapannya udah siap semua ya? Oke. Kalau kamu boleh ngomong skip nggak apa-apa. Skip nggak apa-apa. Mel skip nggak apa-apa buat. Sebenarnya tulisnya bagus. Gua amat. Tanya, programnya apa? Ya. Gak ada gunting.
Yang baik untuk para pembaca. Ya, yang nantinya infografis ini jika memang memungkinkan kita akan ajukan ke perpustakaan untuk dijadikan sebuah media pembelajaran tambahan. Ya paling tidak bisa kita hias di ruang kelas kalian masing-masing infografisnya. Oke. Keluarga lo. Ini kan ngapain lo? Terhadap bandar narkoba yang sudah dibahas melalui diskusi minggu lalu dituangkan dalam infografis ini dengan baik. Infografis itu tujuannya apa? Ya itu tadi, ini bagaimana caranya menarik minat baca yang melihat infografis kamu, ya. Oke? Tapi kalau koran-koran kayak gini apa maknanya di kecil-kecil begini? Biasa aja. Nanti informasinya harus jelas ya. Nanti Kan hukuman mati itu kan kalau nggak HAM. Tapi di Indonesia ada yang berlakuin yang kayak badan narkoba itu udah ada hukuman mati dari itu kan kayak baca-baca jadi kayak hukuman mati di Indonesia itu masih jadi pokok kak. Tapi kan udah dilakuin. sebenarnya tidak pro kontra. Jadi pelaksanaan hukuman mati itu sudah dilaksanakan baik di Indonesia. Hanya saja mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lainnya tergantung jenis besar kecilnya kasus tersebut. Nah, seperti itu. Kalau misalkan memang dari hasil penyelidikan ternyata kasus tersebut tidak harus diberikan hukuman mati, ini kan bukan kontroversi, tetapi memang diputuskan oleh pihak pengadilan tidak dihukum mati seperti itu. Adapun kontroversi tidak ada kaitannya hukuman mati dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena sejatinya hukuman mati itu dilaksanakan ya untuk menghentikan pelanggaran HAM yang lainnya. Contoh misalkan bandar narkoba itu kan bisa menyebabkan apa? Ya bisa menyebabkan orang yang meninggal kan gitu. Ya gara-gara narkoba tersebut. Maka kalau misalkan memang sudah diputuskan bandar narkoba itu harus dihukum mati, udah tidak bisa dikaitkan dengan pelanggaran. Oke. Ini mana ini? Ini juga nggak usah. Kita punya Kalau orang-orang kayak gini apa maknanya? Informasi yang kalian tulis dalam infografis harus jelas agar bisa terbaca dengan baik untuk para pembaca. Ya, yang nantinya infografis ini jika memang memungkinkan kita akan ajukan ke perpustakaan untuk dijadikan sebuah media pembelajaran tambahan. Ya paling tidak bisa kita hias di ruang kelas kalian masing-masing infografisnya.
Nangis, ya nangis. Abangnya mas. Apa bisa jalan ini ya? Dampak dari B. hebat ya? Gue mau pengen satu lagi jadinya ya. Nggak nyambung. Ya, ini siap. Nah, yo, Apaan satu kere? Cuma bantuin lapor. Oh, dua. Ini saya mana? Tidak ada kaitannya hukuman mati dengan Kok nih guntingnya ini banget nggak enak kan? Kayak Ayo bener atuh disutnya. Mas saya filter ya, dia mau matering doang. apa? Jangan mau matering doang. Oh, ya, ya. Ini infografisnya dari sini. Infografisnya yang jelas misalkan. Set. Gitu guys. Set. Boleh cepet lagi ya. Monyet gua sih. Udah jangan ditaruh atuh. Apa sih? Goblok. Your studies began in 6th grade. Cepat ya. Miring dah. Lebar dong. Mana-mana.
Alternatif hukuman Novi itu apa sih? Seumur hidup. Siapa ya? Nanti di sini. Ini. Biasa semuanya. Kenapa? Bisa Bisa nih berarti. Iya. Jadi kasih dulu nih. Nih, iya kan udah gue begini. Habis Gak apa-apa dibawa lagi aja di sini Kalau kita kondisi banyak ada orang, ada ini. Masih banyak. Yang kemudian Sini. Makanya berantakan loh. Bomnya gimana ini? Scroll penggaris. Gak ada putih. Nanti dirapiin ya. Butuh yang coklat-coklat gini nggak? Kumpulin ya, takut hilang. Ada Mel, kamu nanya kaget astagfirullahaladzim. dibuat nggak cuma gambar-gambar doang, tapi kalian juga bagaimana caranya infografis ini menarik minat pembaca. Ya, boleh. Oke. Taruh satu dulu. belok anjing. Sebenarnya tidak pro kontra, jadi Jangan lebar coba. Enggak gitu juga dong. Oh banding juga. Music. Salah dong. Mau diulang. Pare.
Buku belum buku. Nah, gini aja terus ini kayak Ih, bawa apa nih? Yuk makan anjing. Pak, tadi Pak. Pak. Langin deh. ini mau ada bajunya Banyak deh. potong aja. Mana kagak jadi-jadi. Ada lem. Mana hukumannya? Mana tadi bunganya? Gila-gila aja. Apa ibu dapat? Apaan sih orang dokumentasi? Ya udah lu masa begitu banget sih. Ada Oh, lu marah sih. Berat jantung. Algoritma analisis. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ci, nulisnya udah Ci. 10 menit, nanti kita akan undi siapa yang akan presentasi. Baik, waktu untuk pembuatan infografis sudah selesai. Setelah ini masing-masing kelompok akan menampilkan hasil karya infografisnya masing-masing. Siapa yang akan tampil pertama? Bapak akan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Wheel of Name ya. Kalau sekarang sih bisa disebut dengan spinner. Oke, baik. Coba kita akan sama-sama lihat siapa yang akan tampil pertama. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Siapa yang tampil pertama? Oke, kelompok 6. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Oke, tampil kedua. Tuh. Apes. Oke, lanjut. Oke, kelompok 6 tadi sudah. Oke, lagi. Oke, diulangi. Hapus ya. Hapus. Oke, lanjut. Nah, ini tampil kedua. Siapakah kelompok 6 tampil pertama? Kelompok tampil kedua nomor kelompok 4. Boleh kasih tepuk tangan dong. Oke, baik, selanjutnya dihapus. Kelompok berapakah yang akan tampil ketiga? Kelompok 3. Oke. Ya, sekali lagi. Ketiga dihapus. Ya. Oke.
Awas ya, 5 ke 5. Oke, baik, dipersilakan untuk kelompok yang tampil pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi dan project infografisnya. Dipersilakan, boleh kasih tepuk tangan. Oke, baik, untuk kelompok yang lain, ketika kelompok yang pertama ini mempresentasikan, boleh silakan untuk memberikan tanggapan, ya, pertanyaan, tanggapan, ya, atau apresiasi, boleh ya, ya, dipersilakan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil infografis tentang hukuman mati badan narkoba harus konsisten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adika Sarya Savitri, nama saya Michelle Roman, nama saya Diva Desira, nama saya Tiswa Gurina, nama saya Najwa Sofia Rafti. Saya Bana Nanta. Sebelumnya saya akan membacakan soal yang pertama. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba adalah dengan tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat peredaran pada sebuah daerah. Hukuman mati adalah melawan hak asasi manusia. Silakan untuk soal selanjutnya. Yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai telah menurunnya jumlah pengedar dan penggunaan narkoba adalah efek jerah yang ditimbulkan, yaitu dengan tegasnya Indonesia dalam membasmi narkoba dengan memberikan hukuman seberat-beratnya walaupun pengedarnya berasal dari warga negara asing. Lalu tidak ada selanjutnya alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling tidak. Oke, silakan, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Ya, boleh berdiri, silakan. Saya bisa sadar kalau dari kelompok 2 sebenarnya kan hukuman mati itu udah berlaku ya, udah dijalankan juga, tapi masih banyak kan bandar-bandar narkoba nggak tuntas gitu loh mas, nggak selesai semua, nggak keberantas gitu. Nah, menurut tanggapan dari kelompok kalian, hukuman apa yang bisa memberantas tentang bandar narkoba atau tentang kasus narkoba? Terima kasih. Oke, baik. Jadi menurut kelompok berapa? Kelompok 2, walaupun sudah dilaksanakan hukuman mati, tapi ternyata itu tidak menyurutkan, ya, tidak serta-merta bandar narkoba itu hilang gitu ya. Nah, menurut kalian hukuman mati saja ternyata tidak apa ya, tidak efektif gitu ya. Kira-kira harus dikasih hukuman apa nih menurut kelompok kalian? Begitu ya, ada ya? Ya, silakan. Saya kan tadi yang dibilang hukuman mati itu dijalanin, tapi belum surut-surut kan pengedaran narkoba di Indonesia. Ya sebenarnya sih mau dihukum apa aja nggak akan surut karena tingkat kesadarannya itu kurang. Mau dihukum mati, mau dihukum penjara seumur hidup, atau dikebiri, disetrum, nggak akan mengurangi pengedarannya karena kesadarannya itu kurang. Coba kita stop dari jalur masukin narkoba ini. Kalau kita stop mungkin kemungkinan akan menurunkan pengedaran di Indonesia. Ada lagi yang menanggapi? Silakan. Katanya harus dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing. Bisa menyelesaikan kasus narkoba, peredaran kasus narkoba, termasuk yang memberantas para gembong-gembong narkoba. Katanya harus dikembalikan lagi ke diri sendiri. Akan menyelesaikan masalah itu. Jadi harus bagaimana agar kasus narkoba itu benar-benar hilang. Ayo, ada yang jelas hukuman mati itu sudah tertuang di dalam undang-undang. Tapi ternyata walaupun hukuman mati itu sudah jelas undang-undangnya dan aturannya di dalam undang-undang, ternyata itu tidak menyurutkan para gembong narkoba untuk tetap mengedarkan si barang haram tersebut di Indonesia terutama. Kira-kira ada nggak cara lain nih
agar benar-benar narkoba itu bisa tuntas gitu loh, selesai tidak ada. Ada? Boleh, silakan. Saya mau menambahkan beberapa faktornya ini juga. Boleh. Kayak kurangnya pengawasan gitu ya, banyak mungkin dari di daerah-daerah itu masih kurang. Soalnya kayak misalnya di daerah itu dengan gampang narkoba itu masuk karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, kan aparat kepolisian itu kan masih jarang gitu ya. Apa ya? Ada di daerah-daerah jadi terutama gitu. Terus mungkin kalau utamanya itu kurangnya Harus pengawasan. meningkatkan ya pengawasan ya. Meningkatkan pengawasan dari aparat penegak hukum. Ada lagi kira-kira? Selain faktor pengawasan yang lemah, narkoba masih beredar. Gimana? Ada? Ayo. Kalau misalkan kan rokok itu bagian dari narkoba juga kayak Merokok bagian dari narkoba. Boleh, itu pendapat. Boleh disangka. kan nikotin itu merupakan salah satu komponen dari pembentukan zat psikotropika stimulan. Oke. Itu bisa dari kayak rokok itu hilang. Jadi gimana rokok maksudnya? Jadi Harusnya buat diapain? ditiadakan gitu. Ditiadakan. Jadi ya, rokok di bumi hanguskan di Indonesia. Kontra. Kenapa kontra? Ya, kalau misalkan kita ambil jangan ke kesehatan dulu aja. Ambil ke buat Indonesia ini. Kan rokok sebagai penyuplai pajak dan cukai terbesar. Kalau misalkan kita hilangin rokok ini nggak ada, ya penyuplainya apalagi selain barang-barang impor. Tapi kan kayak rokok tuh apa ya? Apa? Penyebab penyakit gitu loh. Apa ya kalau penyakit yang kita kalau ini. misalkan rokok tetap lanjutkan berarti jalan sama aja kayak semakin banyak itu juga kayak orang yang meninggal kayak seakan-akan berarti kebunuh dong. Sejauh ini emang ada yang Anda ngelihat orang mati karena rokok? Ada. Coba jelasin. Tertera dalam iklan rokok itu membunuhmu. Tapi kenapa itu diberikan? Enggak. Tapi kan ada orang yang sampai itu tuh lehernya itu sampai bolong gitu karena rokok. Itu benar-benar ngeliat film kelihatan asli. Itu nggak masuk konteksnya lah. Kalau itu kan bahaya rokok di bawah bungkusnya. Ya, kalau kematian, Iya. kematian itu tuh Kan masuk konteksnya bahaya katanya rokok. meninggal gara-gara rokok. Oh bukan ya? Oke, Bapak kembalikan lagi ke marwahnya nih. Denda hukuman mati terhadap bandar narkoba. Ya, oke. Salah satu faktor penyebab beredarnya narkoba menurut Anda adalah rokok pemicunya karena mengandung nikotin stimulan ya. Oke, katanya Nanda seperti itu. Ya kalau ada yang setuju dan tidak setuju itu pro kontra lah. Karena sampai detik ini pemerintah Indonesia belum melarang tentang peredaran rokok di Indonesia. Ya seperti itu. Walaupun mungkin bagi sebagian peneliti rokok adalah bagian dari pemicu, bisa seperti itu ya. Tapi buktinya sampai detik ini pemerintah Indonesia masih mengizinkan perusahaan-perusahaan rokok untuk tetap memproduksi. Nah, salah satu mungkin keuntungan untuk negara kita adalah itu ya. Oke, apa namanya? Tadi pemasukan untuk Indonesia dari rokok itu apa? Oke, cukai terbesar ya. Oke, baik kita kembalikan lagi ke hukuman mati terhadap bandar narkoba. Ya, hukuman mati aja udah nggak bisa. Nah, dari tingkat pengawasan tadi katanya, mulai dari daerah diawasi dengan baik. Apalagi selain tingkat apa? Boleh, Diri. Ya, kalau saya bukan dari faktor sih, cuman solusi biar narkoba itu nggak terlalu apa ya menyebar gitu badannya. Kan tadi kan dilarang. Kalau saya justru diedarkan. Tapi diedarkan ini narkoba boleh diedarkan di negara kita dalam pengawasan supaya kan kalau misalnya itu kan narkoba dilarang. Kalau mau dilarang kan malah jadi ada bandar-bandar kan yang menyelundupkan. Malah nggak terkendali siapa aja yang mengedarkan, siapa aja yang membeli. Itu kalau misalnya benar-benar diperbolehkan, akhirnya kan bandar narkoba juga ngapain juga menjual secara diam-diam karena kan sudah diperbolehkan. Asalkan itu ada badan pengawasannya yang benar-benar mengontrol dan mengendalikan pengedaran narkoba. Oke, Nola boleh tepuk tangan buat Nola. Boleh tepuk tangan. Mau menjaga pendapat Nola, berarti kalau misalkan Nola beranggapan seperti itu, narkoba diperbolehkan
dalam pengawasan berarti nolak mendukung pengedar narkoba itu sendiri. Silakan terima kasih. Ayo, nah. Enggak mendukung, justru kan bandar narkoba itu ada, kan udah jelas kan narkoba itu nggak boleh. Nah bandar narkoba itu kan ada narkoba kan secara diam. Sedangkan kalau misalnya negara secara terang-terangan narkoba itu sudah ada gitu dan mau diadakan, ya yang mau memakai kan bandar narkoba itu kan buat mereka kan dapat keuntungan kan, keuntungannya karena ada yang mau menggunakan narkoba. Nah kalau narkoba diperjualbelikan secara terang-terangan ya narkoba ngapain lagi jual narkoba, sedangkan gimana ya? Oke, baik Nada, silakan. Nora, mulai dulu. Narkoba itu kan dicegah karena ada efek sampingnya, kayak bisa menyebabkan kematian dan yang lain-lain. Makanya itu dicegah kalau misalkan diedarkan secara legal, berarti sama aja kayak pemerintah itu membuat masyarakat Indonesia jatuh peluang narkoba dong. Kayak sedangkan efek samping narkoba itu banyak. Kalau diperbolehkan, berarti Oke, baik. Yang saya tangkap, yang disampaikan oleh Nola adalah biarkan diedarkan jenis narkotika itu dengan legal di Indonesia, tetapi dengan penuh pengawasan, persyaratan, dengan aturan main yang super ketat. Nah, tapi mungkin ada sebagian mungkin ada siapa tadi menganggap bahwa ya Indonesia belum sekuat itu, ya mungkin ya Indonesia belum sekuat itu untuk menangani, mengawasi peredaran narkoba apabila benar-benar dilegalkan ya. Nah, kalau tadi kan daripada dilarang, tapi ternyata bandar narkobanya juga tidak surut, ya udah dilegalkan aja, tetapi diawasi dengan ketat. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu solusi ya seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 6 yang sudah tampil. Oke, ada yang memberitahukan gimana penampilan kelompok 6? Gimana penampilan kelompok 6? Oke, bagus ya. Oke, terima kasih ya. Boleh ditutup silakan. Ia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, selanjutnya kelompok selanjutnya yang akan presentasi mohon diperhatikan ya. Dipersilakan untuk kelompok yang akan mempresentasikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Tangan untuk kelompok yang baru tampil dong, luar biasa. Baik, selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 dong. Oke, selanjutnya kelompok 2 terakhir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kita saksikan sama-sama untuk kelompok berikutnya. Dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya anak-anakku tadi sudah luar biasa penampilan kalian masing-masing kelompok. Infografis yang kalian buat bagus-bagus, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya Bapak ingin melakukan penilaian dari materi yang sudah dibahas, yaitu hakikat hukum di bab kedua ini melalui kuisis anak-anakku. Silakan untuk login ya. Oke. Dipersilakan. Ini ada kode kuisisnya. Bapak bisa mulai dari sekarang. Oke, silakan. Isi yang betul.
setiap warga negara memiliki sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hanya 10 soal ya, dikerjakan dengan baik, baca teliti. Seru ya kalau penilaian menggunakan kuisis ya. Oke. Oke, kalian bisa melihat ya, ini posisi kalian ada di posisi berapa. Nah, ini yang merah berarti ini salah semua nih. Mas ya. Nah, siapa itu? Ya, Dimas Cahyo ya. Dimas, agak-agak direm ya Mas ya. Nah, banyak salahnya ya. Aduh. Indonesia negara hukum. Alhamdulillah kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik ya. Coba Bapak ingin dengar ya yang bisa menyimpulkan ya materi kegiatan hari ini ya, kira-kira kita membahas apa sih dari awal sampai akhir. Tadi Bapak udah menyampaikan tentang hukum, macam-macam hukum, ciri-ciri hukum dan lain sebagainya ya. Siapa kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Oh boleh, Nada silakan. Ya, hukum itu sifatnya memaksa dan berjalan terus ke kayak hukum ada sanksinya kalau kita melanggar hukum atau peraturan. Terus juga Apa lagi? Nada, kira-kira kalau misalkan hukum itu dilanggar, apa yang akan terjadi? ada sanksinya Pak, ada hukumannya. Kira-kira faktor penyebab orang melanggar hukum itu apa? Kurangi kesadaran Kurang diri. kesadaran. Terus selain Terus kesadaran, faktor apa lagi yang menyebabkan orang lain melanggar hukum? ya mungkin dia peraturannya nggak sesuai sama keinginan dia, jadi dia kalau mau ngikutin peraturan. Oke, baik, terima kasih Nada. Baik ya, terima kasih. Selesai sudah pertemuan KD 3.2 subtema A. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran lembaga hukum. Ya, peran lembaga hukum. Peran lembaga hukum itu ada 5, anak-anakku. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada advokat, ada KPK. Nanti kita akan bahas. Ya, apa saja sih peran mereka? Kenapa sih ada polisi, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat? Advokat itu apa? Nah, pengacara. Baik, kita akan bahas minggu depan. Terima kasih hari ini. Gimana pembelajarannya? Menyenangkan? Oke, baik, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Brilian. Ya, silakan tutup dengan doa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, Muslim boleh mengucap hamdalah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.